Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dika Infantria, saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fosfat. Di sini ada 11 topik yang akan saya jelaskan, yaitu fosfat merupakan salah satu bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai, yaitu ion fosfat. Fosfat ini memiliki struktur kimia yaitu PO3 PO4-3, yaitu dimana jika dalam bentuk ionir akan membawa -3 muatan formal dan dinotasikan PO4-3-. Ini merupakan struktur fosfat dan asal-usul fosfat ini yaitu berasal dari kotoran manusia, hewan, sabun, deterjen, industri. Kemudian bahayanya ini kandungan fosfat yang berlebihan akan berbahaya pada kehidupan makhluk hidup, dan kandungan fosfat yang besar akan berpengaruh pada tumbuhan alga, di mana sinar cahaya akan masuk sedikit di permukaan air. Prinsipnya menggunakan metode asam askorbat, yaitu dimana metode ini berwarna biru molybdate dan diukur pada panjang gelombang 3-880 nanometer. Kemudian prosedurnya ini siapkan alat dan bahan, kemudian pipet 25 ml sampel air sungai, letakkan ke Erlenmeyer, kemudian tambahkan 0,25 ml larutan amonium molybdate dan tambahkan 1 tetes SnCl2. Kemudian diamkan untuk bereaksi 7 menit dan letakkan ke kuvet. Kemudian setelah itu baca nilai absorbansi pada panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian pembuatan larutan induk. Ini timbang 0,1 gram larutan kalium hidrogen fosfat. Kemudian taruh ke breaker gas, addkan dengan aqueous. Kemudian pindah ke labu ukur 100 ml. Kemudian tambahkan aqueous sampai tanda batas. Ini larutan induk ini untuk bisa menentukan larutan seri. Larutan seri standar itu gimana caranya? Itu buat konsentrasi terlebih dahulu 70, 10, 20, 40, 80, 160, dan 180. Kemudian letakkan ke labu ukur 25 ml dan perhitungan ini menggunakan perhitungan larutan. Kemudian cara pembuatan kurva ini sama sepertinya pembuatan prosedur. Kita menentukan terlebih dahulu larutan serinya. Kalau sudah ditentukan, kita tinggal memasukkan 25 ml sampel ke Erlenmeyer, kemudian tambahkan 0,25 ml larutan amonium molybdate, kemudian tambahkan 1 tetes SnCl2, kemudian homogenkan dan diamkan selama 7 menit. Baca pada panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian setelah mendapatkan itu, kita ubah ke Excel. Di Excel itu dapat mengetahui rumus Y sama dengan AX plus B. Y ini merupakan absorbansi, A ini merupakan konsentrasi, X ini gradien, dan B konstanta. Kemudian
batas maksimum. Batas maksimalnya ini tuh sudah ditentukan pada PPRI nomor 82 tahun 2001, yaitu di situ sudah dijelaskan batasnya itu kelas 1 dan 2 itu 0,2 mg per liter, sedangkan kelas 3 1 mg per liter, sedangkan kelas 4 itu 5 mg per liter. Kemudian perhitungan kadar ini menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B. Y sama dengan AX plus B. Di perhitungan kadar ini kita menggunakan contohnya 0,010 Y-nya ini. Kemudian A-nya 0,0014 X. Kemudian ditambah B-nya 0,0044 10 B-nya tambah 44 sama dengan 0,014. Sini ini 0,44 sama dengan 0,014 X. Ini 0,014. Kita sebagai contohkan rumus ini. Perhitungan kadar itu menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B. Kita bisa contohkan sebagai perhitungannya seperti ini. Tinggal memasukkan aja Y-nya berapa, X-nya berapa, kemudian B-nya berapa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.